فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babul maf'uli fihi. Bab maf'ul fihi, sesuatu yang diperbuat padanya suatu perbuatan. Al-maf'ulu fihi, sesuatu yang perbuatan itu diperbuat pada sesuatu tersebut. Berarti dia adalah wadah untuk suatu perbuatan. Itu namanya maf'ul fi. Wadah untuk suatu perbuatan, baik itu wadah berupa waktu atau berupa tempat. Qala wa huwal musamma dzarfaz zamani wa dzarfal makan. Maf'ul fi adalah yang dinamakan sebagai dzaraf, wadah, az-zaman, waktu, dan juga wadah berupa tempat. Dzarfuz zamani huwa ismuz zamani al-mansubu bi taqdiri fi. Dzaraf zaman adalah isim zaman yang dinasab dengan takdir fi, memiliki makna fi, bukan memiliki lafaz. Takdir bukan takdirul lafaz tapi takdir makna. Nahwu al-yauma wal lailata wa ghudwatan wa bukratan, atau ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa aman wa syahran wa usbu'an wa sa'atan. Qala syarih qawluhu babul maf'uli fihi hadha huwa an-naw'u ats-tsalitsu minal mansubat. Ini adalah macam yang ketiga dari macam-macam mansubat. Wa hadhihi tasmiyatu lil kufiyyin. Penamaan maf'ul fi adalah miliknya orang-orang Kufah. Wa sammahu al-basriyun dzarfan. Dan orang-orang Basrah menamakan sebagai dzaraf. Wala musyahata fil istilah, dan tidak ada saling pertikaian, tidak ada pertikaian dalam masalah istilah, bebas. Wa qawluhu wa huwal musamma dzarfaz zamani wa dzarfal makan innama jama'ahuma al-musannifu tab'an lil asl fi babin wahidin litashabuhihima wa taqarubi ahkamihima. Dzarful makan dan dzarfuz zaman hanya saja dikumpulkan, dijadikan satu oleh musannif tab'an lil asl, mengikuti asalnya yaitu jurumiyah, fi babin wahidin, dikumpulkan dalam satu bab, litasyabuhihima, karena kemiripan dan kedekatan hukum keduanya. Wa afrada kullan bi ta'rifin yakhussuhu, dikumpulkan dalam satu pembahasan namun disendirikan, masing-masing beliau menyendirikan setiap dari keduanya dengan definisi yang mengkhususkannya. Li'alla yashtabiha ahaduhuma bil akhar 'ala al-mubtadi', supaya tidak menjadi samar salah satu dari keduanya menjadi tercampur dengan yang lain di mata seorang mubtadi', seorang pemula. Wa idza urida ta'rifud dzarfain bi ta'rifin wahidin, itu tadi kan dibuatkan definisi sendiri-sendiri. Kalau mau dibuatkan keduanya itu dibuatkan satu definisi, maka dikatakan qila huwal ismul mansubu bi taqdiri fi.
Isim yang dinasab dengan menggunakan takdir makna fi, itulah dzaraf, baik itu zaman maupun makan. Kalau mau definisinya satu, ya isim yang dinasab dengan memiliki takdir makna fi. Kalau mau dibuatkan sendiri-sendiri, ya dzarfuz zaman adalah isim waktu yang mengandung makna fi, yang nasab mengandung makna fi. Kalau dzarf makan, ya isim tempat yang dinasab mengandung makna fi itu. Wa qawluhu wa ismuz zaman kharaja bihi ismul makan. Definisi isim zaman ini mengeluarkan atau keluar dengannya isim makan, karena dibuatkan definisi satu-satu. Jadi kalau sudah didefinisikan satu, berarti kawannya nggak ikut. Wa qalu al mansubu kharaja bihil marfu'u wal majruru nahwu. Isim zaman dan isim makan tidak semuanya di-i'rab sebagai maf'ul fi, khusus yang nasab saja. Khusus yang nasab saja. Karena ada juga yang marfu, sehingga enggak masuk dalam pembahasan ini. Marfu dan majrur nahwu yaumul jum'ati yaumun sa'idun, hari Jumat adalah hari yang bahagia. Maka di situ i'rabnya enggak dzaraf zaman. Bukan dzaraf i'rabnya, tapi mubtada. Wa farihtu bi yaumil jum'ah, dan aku gembira dengan hari Jumat. Aku gembira dengan hari Jumat. Aku senang pada hari Jumat. Maka ini juga tidak menjadi dzaraf, tapi menjadi muta'alliq, jadi majrur. Fala yuqalu lahuma, maka tidak bisa dikatakan kepada keduanya dzarfun fil istilah, sebagai dzaraf dalam istilah i'rab. Dalam istilah i'rab bukanlah dzaraf, karena dzaraf adalah khusus yang mansub yang mengandung makna fi. Wa qawluhu bi taqdiri fi ay ad-dallati 'ala ad-dzarfiyyah, fi yang menunjukkan makna dzarfiyyah. Fa kharaja bihi ismuz zamanil mansubi ismuz zamanil mansubu 'ala ghairi taqdiri fi. Maka keluar dengan definisi takdir fi ini adalah isim zaman yang juga dinasab, tapi enggak mengandung makna fi, tidak sebagai dzaraf, tapi sebagai maf'ul bih misalnya. Kan nasab juga. Nahwu inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Maka yauman di sini bukanlah menjelaskan makna fi, bukan menjelaskan makna dzarfiyah, melainkan dialah memang maf'ul bih. Sesungguhnya kami takut dari Allah Subhanahu wa taala, menakutkan, mengkhawatirkan sebuah hari yang penuh dengan abus, penuh dengan wajah yang murung. Maka yauman di sini bukan kok pada hari, takutnya kami pada hari, enggak gitu. Tapi memang kami khawatir, kami memang takut hari itu. Bukan takut pada hari itu. Memang takut hari itu. Menakuti hari itu, memang mewaspadai hari itu, bukan waspada pada hari itu. Jadi enggak ada kata padanya. Fi itu artinya pada. Itulah yang menjadikan dzarfiyahnya itu pakai kata pada itu. Fa yauman maf'ulun bihi, maka yauman di sini adalah maf'ul bihi. Li'anna al-khaufa waqa'a 'alaihi wa lam yaqa' fihi, karena rasa takut itu terkena dia, bukan terkena pada dia. Waqa'a fihi memang mengena dia langsung, bukan mengena sesuatu yang lain pada dia, enggak, tapi mengena dia langsung. Waqa'a 'alaihi mengena dia, sehingga menjadi maf'ul bih, menjadi objek. Bukan mengena sesuatu yang lain pada saat dia atau pada tempat dia. Sehingga ini tidak dirab sebagai dzaraf. Waqa'a 'alaihi mengena dia langsung, walam yaqa' fihi tidak mengena sesuatu yang lain pada dia. Maka ini enggak menjelaskan waktu, juga enggak menjelaskan dzarfiyah.
Bedanya inna nakhafu min rabbina yauman, kalau di i'rab sebagai dzaraf berarti takutnya itu pada hari itu saja. Kalau di i'rab sebagai maf'ul bih, dari sekarang sudah takut. Ya, karena memang menakuti hari itu. Kami menakuti hari itu sepanjang hari. Nah, itu baru sepanjang harinya itu baru dzaraf. Maka bedanya kalau dijadikan sebagai dzaraf berarti perbuatan itu ya terjadi pada hari itu. Sedangkan ini bukan. Ini takutnya sudah sejak sekarang, sudah sejak di dunia, sudah takut pada hari itu. Takutnya sepanjang hari, sepanjang usia, sepanjang umur. Maka itu perbedaan di i'rab dzaraf sama bukan dzaraf. Kalau di i'rab dzaraf berarti takutnya pada hari itu saja. Sekarang nggak takut. Sekarang nggak takut, tapi bukan itu maksudnya. Sehingga i'rab seperti ini bukanlah i'rab dzaraf, karena tidak menjelaskan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan. Melainkan di sini menjelaskan tentang objek suatu perbuatan, bukan tempat atau waktunya. Waktu perbuatan ini nggak dijelaskan, kapan dia takutnya nggak dijelaskan. Itu, maka ini bukan dzaraf. Wa qaulun nahwiyyin, dan ucapannya para nuhah ala takdiri fi, dzaraf itu mengandung makna fi, al muradu bihi takdiru maknaha la lafdhiha. Yang dimaksudkan dengannya adalah takdir secara makna saja, tidak harus ada lafaz yang tersembunyi di situ. Li'annahu qad la yasihhu at-tasrihu biha. Karena apa? Karena sesungguhnya kalau ditakdirkan lafaznya kadang malah enggak boleh untuk disebut lafaz fi itu. Qabla ba'did dzuruf, dalam sebagian atau sebelum sebagian dzaraf itu malah enggak bisa dikasih fi. Maka takdir fi ini maknanya takdir secara makna saja, secara arti, bukan secara lafaz. Sebab kalau ditakdirkan secara lafaz justru malah sebagian dzaraf itu enggak bisa dikasih lafaz fi. Nahwu jalastu qablahu wa ba'dahu wa indahu wa ma'ahu, ini enggak bisa dikasih fi. Ini enggak bisa dikasih fi. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Maka takdir fi hanyalah takdir secara arti, secara makna, bukan secara lafaz. Qala faidah ad-dzarfiyatu, dzarfiyah itu apa sih? Dzarfiyah itu adalah kaunu syai'i yastaqirru fihi syai'un akhar. Keberadaan sesuatu berdiam pada dia sesuatu yang lain, itu namanya dzarfiyah alias wadah. Wadah itu apa? Wadah itu adalah sesuatu yang lain ada pada dia. Itu namanya wadah. Wadah itu adalah sesuatu yang lain berada pada sesuatu pertama tadi. Itu namanya wadah. Dzarfiyah juga seperti itu. Kaunu syai', keberadaan sesuatu, yastaqirru fihi, berdiam padanya sesuatu yang lain. Artinya namanya wadah ya, mewadahi sesuatu yang lain, baik itu wadah itu berupa waktu ataupun tempat. Sesuatu yang lainnya itu ada pada dia, itu namanya wadah, menempat atau berdiam pada dia. Hakikatan, baik itu istiqrarnya itu, menempatnya itu, mewadahinya itu secara hakiki. Nahwu shallaitu yaumal jum'ah, aku sholat pada hari Jumat. Maka sholat terjadi pada hari Jumat, maka hari Jumat adalah wadah untuk sholat. Sholat itu terjadi pada hari tersebut. Itu benar-benar ada, pada hari itu benar-benar ada sholat. Maka hari Jumat itu adalah dzaraf, wadah yang ada padanya, terjadi padanya perbuatan sholat.
Au hukman, atau secara hukum, tidak secara hakiki. Nahwu sumtu yaumal jum'ah. Nah, ini sumtu yaumal jum'ah ini saya tidak bisa menjelaskan kok bisa dibedakan dengan sholat itu. Kalau mau yang menjelaskan tentang dorfiyah secara hukman itu seperti perkara-perkara yang maknawi, seperti kebahagiaan itu ada di dalam qanaah. Nah, itu dorfiyah yang hukman, tidak benar-benar terjadi, tidak benar-benar ada. Tapi kalau sumtu yaumal jum'ah ini saya tidak nalar saya dibedakan dengan sholat itu yaumal jum'ah, karena ya puasa yang terjadi pada hari Jumat. Cuma kalau cari puasa itu mana zatnya, nah mungkin gitu. Mungkin karena puasa itu adalah sebuah ibadah yang nggak nampak. Tapi kan orang kan tahu kalau ibadah itu terjadi pada hari Jumat, ya hakiki, berarti hakikat. Maka wallah alam ini yang dimaksud Ahmad Sabit ini gimana? Kalau mau contoh dorfiyah yang hukman, wadah yang secara hukum, ya tadi kebahagiaan itu terletak di dalam qanaah. Mana kebahagiaan kok gak ada, dicari di dalam qanaah, qanaahnya saja gak ada wujudnya. Itu bukan perkara yang hissi, bukan perkara yang hissi. Nah, itu cocok dipakai untuk dorfiyah yang hukman, yang secara hukman. Tapi kalau ini sumtu yaumal jum'ah dibedakan dengan sholat itu, saya tidak bisa bedakan ini, nggak ketemu penjelasannya. Kenapa dibedakan puasa dengan sholat? Kalau secara dohir ya ini hakiki juga, karena puasa itu perbuatan yang terjadi pada hari Jumat, benar-benar terjadi di hari Jumat. Adapun kalau dikatakan ini kan perbuatannya nggak nampak, berarti ya mungkin dari sisi itu mungkin Ahmad Sabit membuat contoh ini. Jelas dorof itu adalah wadah untuk suatu perbuatan, baik itu wadah itu berupa tempat atau berupa waktu, baik secara hakiki kelihatan, secara hissi, atau secara hukman, secara hukum saja, secara hukum tidak dilihat, tidak bisa dilihat, hanya dihukumi bahwasanya perbuatan tersebut terjadi pada hari itu atau di tempat itu. Mafhum masalah hakikatan dan hukman ini? Tambihun an-nasibu lid-darfi wal fi'lu aw shibhuhu. Yang menasabkan untuk dorof, yang menasabkan dorof itu adalah fi'il atau yang semisal dengan fi'il. Jadi bisa amilnya dorof itu bisa fi'il atau shibhul fi'il. Madhkuran kana, baik disebut nahwu sumtu yauma Arafah. Ini disebut sumtu, amilnya yauma itu diamili oleh sumtu. Wa nahwi ana musafirun ghadan insyaallah. Ghadan adalah dhorof, amilnya adalah musafirun, isim fa'il. Saya akan musafir besok insyaallah. Au mahdhufan, atau amilnya itu mahdhuf, tidak disebut. Jawazan au wujuban, baik tidak disebutnya itu bisa boleh atau bisa wajib. Fal awwalu, yaitu yang jawazan, fal awwalu di sini adalah yang jawazan. Nahwu yaumal khamisi liman qala laka mata qadimta. Seperti ucapan yaumal khamis gitu saja. Jawaban yaumal khamis, hari Kamis, kamu pakai untuk menjawab orang yang bertanya kepadamu mata qadimta, kapan kamu datang? Kemudian kamu jawab pada hari Kamis. Di sana ada amil yang mahdhuf, wa taqdiru qadimtu yaumal khamis. Takdir kalimatnya adalah saya datang hari Kamis, tapi saya datang ini kamu buang. Maka ini namanya amil yang mahdhuf. Boleh kamu sebut, boleh kamu sembunyikan. Maka jawazan, maka ini cuma boleh. Wasani, dan yang kedua yang wajib dibuang, lahu mawadi, punya beberapa tempat. Minha idza waqa'a ad-darfu khabaran. Apabila dhorof itu terletak sebagai khabar, maka amilnya wajib dibuang, karena itu adalah kaun am. Kalau ada dhorof jadi khabar, atau jadi hal, atau jadi na'at, atau jadi silah,
Ada 4 yang wajib dibuang. Khobar, na'at, hal, sama silah. Nahwu al-qitalu al-yauma, perang itu ada pada hari ini, terjadi hari ini. Nah, al-yauma adalah dhorof. Amilnya mana? Dia adalah muta'alliq dengan mustaqirun atau kainun, ay mustaqirun al-yauma atau kainun al-yauma sebagai khobarnya. Maka dhorof di sini tidak menjadi khobar, melainkan yang menjadi khobar yang sesungguhnya adalah amil yang mahdhuf. Al-qitalu kainun al-yauma, perang itu terjadi pada hari ini. Na'at seperti biasanya yang sering kita dengar, na'at atau hal itu. Wa qawluhu nahwu al-yauma ila akhirih durufuz zamani katsirah. Dhorof zaman itu ada banyak. Zakarul musannifu iddatan minha yasduqu 'alaiha at-ta'rifus sabiqu. Musannif di sini hanya menyebutkan sebagian saja, beberapa iddatan, beberapa darinya yasduqu 'alaiha yang layak untuk dikasih dengan ta'rif yang terdahulu. Yasduqu 'alaiha, ta'rif itu bisa diterapkan pada perkara tadi. Ta'rif yang terdahulu tadi bisa diterapkan padanya. Ada beberapa. Wahia al-yauma mu'arrafan kana, al-yaum dalam kondisi ma'rifah pakai alif lam. Nahwu sumtu al-yauma, aku puasa pada hari ini. Au yaumal khamisi, atau mudhaf ilaih juga mu'arraf. Au munakkaron, atau dalam kondisi nakirah. Nahwu sumtu yauman, aku puasa pada suatu hari. Wa huwa al-yaum ini adalah min tulu'il fajri as-shadiqi ila ghurubi syams. Yang namanya sehari itu adalah dihitung mulai dari terbitnya fajar, fajar yang shadiq, fajar yang asli, bukan fajar yang kadzib, sampai terbenamnya matahari. Bukan dari terbitnya matahari, bukan, tapi dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah namanya hari. Atsani, yang kedua, al-lailata. Nahwu i'takaftu al-lailata au lailatal jum'ah au lailatan. Contohnya, aku i'tikaf pada malam ini, atau pada malam Jumat, atau pada suatu malam. Wahya min ghurubi syamsi ila tulu'il fajr. Dihitung satu malam itu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Asal-itu ghudwatan, yang ketiga adalah ghudwatan. Nahwu zurtuka ghudwatas sabti. Contohnya, aku menziarahi kamu pada pagi hari Sabtu. Au ghudwatan, tidak mudhaf, ghudwatan. Nah, kalau tidak mudhaf, ghudwatan ini bisa dibaca dua, bisa ghudwatan bitanwin wa adamihi, ghudwata. Bisa ghudwatan, bisa ghudwata. Aku menziarahi kamu pada suatu pagi, pada suatu pagi. Fatanwinu ala sarf, ditanwin dia dibuat munsharif. Wal makna hina idzin ghudwata ayyi yaumin kana umum. Kalau tanwin berarti umum. Maknanya adalah pagi hari apa saja. Di pagi hari apa saja, pada suatu pagi. Itu ghudwatan. Aku menziarahimu ghudwatan pada suatu pagi. Wa adamuhu, kalau tidak ditanwin, alal mana, dibuat mamnu minas sarfi. Jadi perhatikan, di antara faedah yang baru yang tidak ada dalam jurumiyah yang disebutkan dalam mutammimah adalah bahwasannya dhorof itu ada yang munsharif dan ada yang ghairu munsharif. Ada yang munsharif dan ada yang ghairu munsharif. Yang munsharif itu adalah yang dipakai untuk, bisa dipakai dhorof, bisa dipakai enggak dhorof, bisa jadi mubtada, bisa jadi khabar. Itu berarti munsharif. Dan yang ghairu munsharif itu adalah yang
mulazim lidorfiyah yang selalu jadi dorof itu ghairu munsharif, itu dijadikan mamnu minas sharaf. Nah kalau hudwatan ini bisa dua, tergantung maknanya. Kalau kamu buat umum berarti munsharif, berarti disoraf, ditanwin kalau umum. Kalau dijadikan mamnu minas sharaf berarti kamu maksudkan sudah menjadi pagi tertentu. Lihat, wa adamuhu, dan tidak disoraf alal mana, tidak ditanwin karena dijadikan mamnu minas sharaf. Apa alasannya? Lil alamiyati wa ta'nits bi ghairi alif, karena di situ ada alamiyah dan ada ta'nits. Hudwatan ta'nits pakai ta marbuthah, tidak pakai alif. Alamiyah kok bisa dijadikan nama? Ya, alam jenis, nama untuk suatu pagi yang tertentu. Nama suatu pagi tertentu berarti hudwatan. Aku menziarahi kamu pada suatu pagi yang sudah tertentu, sudah janjian misalnya. Wal makna hina idin, dan maknanya pada saat dijadikan mamnu minas sharaf hudwata yaumin muayyan, pagi pada hari yang sudah ditentukan. Sehingga di situ ada alamiah, alam jenis, nama untuk suatu waktu, yaitu pagi tertentu, suatu pagi yang sudah ditentukan, bukan umum. Wahya, nah ini hudwatan ini kapan batasan waktunya? Min sholati subhi ila tulu'i syamsi, mulai dari sholat subuh sampai terbit matahari, itu namanya hudwah, pagi buta. Ar-rabi'u bukratan, nahwu safartu bukratal khamisi, aku safar pada pagi hari Kamis. Au bukratan, atau pada suatu pagi. Bukroh ini agak lebih siang daripada hudwah. Hudwah itu pagi buta, kalau bukroh ini agak siang dikit. Sama ini juga bisa ditanwini wa adami, bisa ditanwin dan bisa dimamnu minas sharfi. Kama taqaddama fi hudwatan. Kalau maksudnya itu adalah pagi umum, maka ditanwin. Kalau khusus pagi tertentu dibuat mamnu minas sharfi. Wahya, kapan batasannya? Awalun nahar, awal dari siang. Wa awalun nahari min tulu'il fajri ala sahihi, dan yang namanya awalun nahar itu adalah dari tulu'ul fajr, terbitnya fajar, itu yang mendapat yang sahih. Wa qila min tulu'is syamsi, ada juga yang mengatakan dari tulu'us syams. Ya hampir sama maknanya dengan hudwah. Bukroh dengan hudwah itu sama. Cuma kalau hudwah batasannya sampai tulu syams. Kalau bukroh ada yang mengatakan mulai dari tulu syams, terbitnya matahari. Pokoknya bukroh ini agak siangan dikit. Al-khamis, yang kelima, sahar, di waktu sahar, dini hari, waktu sahur. Nahwu istaiqadtu saharon au saharul jum'ah au saharo. Aku terbangun di dini hari, atau dini hari Jumat, atau dini hari suatu hari tertentu. Saharo dibuat mamnu minas sharfi juga. Bi ghairi tanwinin li yaumin muayyanin, tanpa ditanwin kalau memang mau memaksudkan hari yang sudah ditentukan. Mamnu'an minas sharfi juga sama di mamnu minas sharfi. Cuma bedanya ini lain. Kalau ini ilahnya lain. Lil alamiyati wal adli anis sahar. Alasannya adalah karena alaminya dipakai nama tertentu untuk dini hari tertentu, dan di situ nggak ada taknis, tapi adl, wal adl minas sahar, dari kata sahar yang al mu'arrafi bi al. As-sahar yang alif pakai alif lam dirubah jadi sahar. Nah yang bawa bisa dikatakan adil dari sahar, cuma beda alif lam, nggak pakai alif lam, satunya pakai dikatakan adil. Manut tok wis. Satunya pakai alif lam, as-sahar itu yang asli. Kalau yang nggak pakai alif lam dikatakan sahar, itu katanya adil, itu ada rubahnya.
Wahwa ini batasannya adalah akhirul laili ubaidal fajr. Akhir malam sebelum mendekati sedikit sebelum fajar, dini hari. Sebelum fajar. Itu sahar, pada waktu sahur. Bisa saharon, bisa saharo. Kalau saharo mamnu minas sorfi, tapi ilahnya adalah alamiyah dan adl, bukan ta'nis, karena enggak ada ta'nis di situ. Asadisu yang keenam, ghadan. Nahwu sa'ukrimuka ghadan insyaallah. Aku akan memuliakanmu besok insyaallah. Wa huwa ismun lil yaumil ladzi ba'da yaumika alladzi anta fihi, yaitu sebuah nama untuk suatu hari setelah hari yang kamu lakukan sekarang ini, yang kamu berada di dalamnya sekarang ini, itu besok. Ghadan adalah besok. Asabiu atamatan. Nahwu ji'tuka atamatan au atamatal jum'ah. Wa hiya bi fathit ta'il ula. Atamah. Dengan di fathah tak yang pertama, ata. Ta-nya itu di fathah, bukan atmah, tapi atamah. Yaitu thuluthul lail awal. Sepertiga malam yang awal itu namanya atamah. Isya itu namanya atamah. Isya itu namanya atamah. Atsaminu sabahan. Nahwu kharajtu minal baiti sabahan. Aku keluar dari rumah pagi hari. Au sabahas sabti, atau pada pagi hari Sabtu. Wa huwa awwalun nahar. Awal dari siang itu namanya sabah. Ini enggak ada batasannya. At-tasi'u masa'an. Nahwu dzakartu darsi masa'an. Aku memrojaai pelajaranku pada sore hari. Au masa'al jum'ah, atau mudhaf pada sore hari Jumat. Wa huwa min zawalis syamsi ila nisfil lail. Dikatakan sore adalah sejak tergelincirnya matahari pada zuhur sampai pertengahan malam, itu juga masih dikatakan sebagai masaan. Al-ashiru abadan, selama-lamanya. Nahwu la tashabil asyrara abadan, janganlah berkawan dengan orang-orang buruk selamanya. Au abada ad-dahr, atau selama masa, sepanjang masa. Au abadal abidin, atau selama-lamanya. Selama-lamanya. Wa huwa az-zamanul mustaqbal alladzi la nihayata lahu, yaitu waktu yang akan datang yang tidak ada habisnya, selama-lamanya pokoknya. Itu namanya abadan. Al-hadi asyar amadan. Amadan bedanya kalau amadan dengan abadan. Kalau abadan enggak ada habisnya. Kalau amadan sama-sama waktu yang akan datang, tapi ini enggak menjelaskan ada habisnya apa enggak. Pokoknya nanti aja. Nahwu la ukallimu Zaidan amadan. Aku tidak akan mengajak bicara Zaid amadan, ya, di waktu yang akan datang. Au amadad dahr, atau di waktu yang akan datang pada masa ini. Au amadal amidin. Nah, kalau ini amadal amidin berarti selama-lamanya juga sama. Wa huwa dzarfun li zamanin mustaqbal, adalah dzaraf untuk waktu yang akan datang. Al-thani asyar, yang ke-12, hinan, sesaat. Nahwu qara'tu hinan, aku membaca sesaat, ya sebentar, atau sesaat. Au hina qudumi Zaidin. Nah, kalau mudhaf maka dia punya makna yang tertentu. Karena apa? Karena hinan ini adalah mubham, waktu yang tidak dibatasi. Pokoknya suatu ketika lah, aku membaca suatu ketika. Tapi kalau hina qudumi Zaid berarti pada saat datangnya Zaid. Hinan ini adalah wa huwa ismun li zamanin mubham, dia adalah nama untuk waktu yang masih belum jelas. Tsalits asyar, yang ke-13, aman, setahun. Wa nahwu iqtarabtu aman, aku pergi selama setahun. Au amal hajj, atau selama amal hajj. Au al-amal awal. Wa huwa muradifun lis-sanah, ini adalah sinonim untuk tahun sana. Wa huwa 12 syahran, yaitu 12 bulan. Ar-rabi' asyar, yang ke-14, syahron. Nahwu sumtu syahron, sebulan.
Au syahr Ramadan, atau bulan Ramadan, au asyahrul awal minas sanah, atau sebulan pertama dari 1 tahun. Wa huwa 30 yauman, bulan itu adalah 30 hari, au tis'atun wa 20 yauman, atau 29 hari. Al-khamis asyar usbu'an, nahwu tatawwa'tu usbu'an, au al-usbu' al-awwala min syahri Dzulhijjah. Aku beribadah sunnah selama sepekan, atau sepekan pertama dari bulan Dzulhijjah. Wa huwa sab'atu ayyamin. Usbu ini adalah 7 hari. Awal wal ahad, yang dimulai dari sejak hari Ahad, hari Minggu, wa akhir was sabt, dan akhirnya adalah weekendnya adalah Sabtu. Akhir pekannya adalah Sabtu. Kama afadahu Ibnu Katsir rahimahullah taala, sebagaimana yang diberi faedah oleh Ibnu Katsir, bahwasanya pekan itu diawali hari Ahad dan diakhiri hari Sabtu. Itu ngitung awal sepekan. Fi tafsir qauli ta'ala, dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasyhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Wa qila awwaluhu as-sabtu wa akhiruhu al-jum'ah. Ada juga yang mengatakan pekan itu diawali dengan hari Sabtu dan diakhiri Jumat. Sebagaimana pendapatnya Ahdal. Qala Ahdal, berkata Ahdal, wa yuqalu sabtun, dikatakan hari Sabtu, tasmiyatan, wa yuqalu sabtun, pekan itu, seminggu itu dalam bahasa Arab disebut sebagai hari sesabtu. Kalau kita kan makanya kan minggu, kan seminggu. Nah, dalam bahasa Arab juga ada istilah seperti itu, tapi sesabtu. Tasmiyatan lahu bismi awwali ayyamihi al ashr. Satu pekan itu kadang disebut sebagai Sabtu disebabkan karena menamai pekan tadi dengan nama awal harinya, sesuai pendapat yang sahih. Lah berarti pendapatnya Ahdal, pekan 7 hari itu diawali hari Sabtu. Oleh karena itulah orang Arab kadang menamai satu pekan, 7 hari itu disebut sebagai Sabtu. Wa yuqalu lahu, dan lahu kembali kepada usbu. Usbu itu artinya sepekan, 7 hari. Wa yuqalu lahu, kadang juga dikatakan al-jum'atan, sebagai Jumat, satu Jumat. Tasmiyatan lahu bi akhiri ayyami, karena menamai pekan tadi dengan akhir harinya. Al-jum'atu ilal jum'ah, itu menamai dengan akhir harinya. Nah, berarti di sini Ahdal merojihkan bahwasanya pekan itu diawali oleh hari Sabtu dan diakhiri oleh hari Jumat. Buktinya orang Arab itu kadang menamai usbu sebagai sesabtu atau sejumat. Kalau sesabtu berarti yang dihitung adalah awalnya, kalau sejumat berarti yang dipakai adalah hari yang paling akhirnya. Nah, dari situ Ahdal mengambil dalil bahwasanya awal pekan itu adalah hari Sabtu, diakhiri hari Jumat. Ya, kalau pendapat Ibnu Katsir tadi diawali hari Ahad dan diakhiri hari Sabtu. Karena pakai namanya Al-Ahad, 1, Itsnain, 2, Tsulasa, 3, Arbi'a, 4, Al-Khamis, 5, nah itu. As-sadis asyar, yang ke-16, saatan, sesaat. Nah, bahasa Indonesia juga sesaat, saatan, saat. Nahu intadortuka saatan, aku menunggumu sesaat. Wahya tutlaku indal Arab ala zamanil mubham. Saatan ini dalam bahasa Arab dipakai untuk waktu yang belum jelas. Bukan kok 1 jam. Bukan kok 1 jam. Tapi saatan itu lebih umum, bisa juga dipakai untuk arti 1 jam. Kan jam ini kan baru kan, dulu kan gak ada jam. 1 jam 60 menit ini kan baru, dulu kan gak ada. Jadi saatan
diartikan 1 jam itu mengacu kepada jam itu disebut sebagai as-sa'atu. Jam 12 jam, ada detik, ada menit, itu disebut sebagai as-sa'ah, sebagai ya jam. Kemudian orang kalau bilang ana huna qabla sa'ah, saya sudah 1 jam di sini, maknanya 60 menit. Itu baru-baru saja. Kalau penggunaan orang Arab zaman dahulu, sa'atan itu adalah waktu yang masih umum. Ini dzarfuz zaman. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa dzarful makani huwa ismul makanil mansub bi taqdiri fi nahwu amama wa khalfa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa izaa wa hidaa wa tilqa'a wa hadhihi thalathatu ma'naha wahidun wa thamma wa huna. Adapun dzarf makan adalah isim makan yang mansub dengan takdir fi nahwu amama wa khalfa wa qaddama ila akhirih. Qala syari qalu ismul makan kharaja bi ismuz zaman. Kayak gini sih enggak penting, wis paham ini. Ismul makan kharaja bi ismuz zaman. Al mansubu wa qalu al mansubu kharaja bi al marfu' wal majrur. Ini juga sudah paham. Nahwu ajabani makanu Zaidin. Telah membuatku kagum tempat tinggalnya Zaid. Atau tempatnya Zaid, makan Zaid. Ini makan di sini bukan dzarf makan, tapi sebagai fa'il. Wa jalastu fi makani Zaidin, aku duduk di tempatnya Zaid. Ini juga bukan sebagai dzarf karena mengandung fi secara lafaz, tidak secara makna. Kalau jalastu makana Zaidin, nah itu baru. Tapi kalau jalastu fi makani Zaidin maka enggak. Fala yuqalu lahu ma dzarfun istilahan, maka tidak dikatakan sebagai dzarf secara istilah walaupun dikatakan dzarf secara bahasa. Wan nasibu lahu al-fi'lu aw shibhu sama, yang menasabkan dzarf makan juga fi'il atau yang semisal dengan fi'il. Madhkuran kana aw mahdhufan, baik madhkur disebut ataupun disembunyikan. Kama taqaddama fi dzarfiz zaman faqis alaihi, sebagaimana yang terdahulu dalam pembahasan dzarf zaman, maka kiaskanlah, samakanlah. Wa qalu bi taqdiri fi ay ad-dalati 'ala dzarfiyyah. Takdir fi sama yang menunjukkan dzarfiyyah. Fa kharaja bihi ismul makan al-mansubu 'ala ghairi taqdiri fi. Isim makan yang dinasabkan tapi tidak mengandung makna fi. Nahwu ahbabtu makana Zaidin. Aku mencintai tempatnya Zaid. Nah ini makana di sini bukan dzarf tapi maf'ul bih. Karena dia menjadi objek. Famakana Zaidin maf'ulun bihi. Di sini makan Zaid adalah maf'ul bihi li'anna al-hubba waqa'a 'alaihi wa lam yaqa' fihi, karena cinta itu terjadi padanya bukan di dalamnya. Mengena dia bukan mengena di dalam dia. Itu. Bedanya apa? Tadi sama. Ahbabtu makana Zaidin, kalau makanan diirab sebagai maf'ul bihi, perbuatan cintanya itu bisa di mana saja. Perbuatan cintanya itu bisa di mana saja. Aku senang Mekah. Aku senang Mekah. Senangnya bisa dari sini. Karena Mekah di situ bukan menjelaskan tentang kejadian senangnya. Itu. Tapi kalau makanan di sini dijadikan dzarf makan, berarti gini, aku senang dia ketika di sini. Aku senang dia ketika di sini. Nah itu senangnya baru di sini toh. Jadi kalau itu menjelaskan tentang tempat terjadinya suatu perbuatan, berarti dzarf makan. Gitu. Kalau seperti ini, ahbabtu makana Zaidin, aku mencintai tempatnya Zaid. Di mana-mana dia senangnya itu di mana, yang sejak di mana-mana dia itu senang tempatnya Zaid. Tapi kalau aku senang ketika aku senang sesuatu ketika aku di tempat situ, nah berarti itu menjelaskan tentang tempat terjadinya suatu perbuatan.
Aku jatuh cinta pada ilmu ketika aku berada di Sugihan. Nah itu, ketika aku di Kampung Baru. Nah itu dzaraf, menjelaskan tentang di mana terjadinya suatu perbuatan. Dulu aku gak senang sama ilmu, aku senangnya pas di Kampung Baru. Nah itu baru menjelaskan tentang tempat terjadinya suatu perbuatan. Tapi kalau aku senang Kampung Baru, nah ini bukan menjelaskan di mana kamu senangnya, enggak. Apa yang kamu senangi bukan di mana kamu senangnya. Ahbabtu makana Zaidin adalah menjelaskan tentang apa yang dia cintai, bukan di mana dia mencintai. Paham? Aku mencintai Mekah misalnya. Itu adalah menjelaskan apa yang kamu cintai, bukan di mana kamu mencintai. Famakana Zaidin maf'ulun bihi li'anna al-hubba waqa'a 'alaihi wa lam yaqa' fihi wa qalu nahwu amama ila akhiri dzuruful makan kathiratun aidan dzakara al-musannifu iddatan minha. Insyaallah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu